Halo semua, balik lagi di channel gua Reski Fajriansyah, dan di video kali ini gua mau membahas bagaimana perjalanan timnas Indonesia melewati 3 masa kepelatihan. Mulai dari era Sinteyong, yang nextnya saya panggil STY aja ya biar lebih cepat, yang berhasil membangun timnas kita dari nol, di mana dulunya timnas kita secara fisik dan mental bertarung masih sangat lemah. Tapi di tangan STY semuanya berubah. Timnas Indonesia mulai punya kemampuan untuk bermain konsisten dari menit awal sampai peluit terakhir dengan fighting spirit yang tidak kenal menyerah. Sempat stagnan tanpa perkembangan dan bahkan hampir hancur di era Patrick Kluivert. Sekarang kita masuk ke era baru bersama pelatih John Hartman, yang sudah kita saksikan debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Series 2026 bulan Maret lalu ya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, gue ingin memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang telah mendukung channel saya. Dan sampai saat video ini gue buat sudah bertambah 6 orang subscriber lagi guys, alhamdulillah. Dari awalnya 76 di video terakhir dan saat ini menjadi 81 orang subscriber. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan gue juga terus mengharapkan dukungan dari teman-teman yang lain untuk channel ini dengan cara subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya. Gue juga menantikan masukan dari teman-teman di kolom komentar, mungkin ada ide mengenai topik-topik sepak bola ya, khususnya perkembangan sepak bola kita, baik timnas, para pemain timnas dan klub-klub di Indonesia ya. Silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan sekarang tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Di era STY, kalau kita mau jujur ya, gua merasakan perubahan signifikan pada timnas Indonesia, dan itu benar-benar terjadi di era STY ini. Selama hampir 5 tahun STY memegang timnas ini benar-benar dibangun dari nol ya. STY melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih timnas kita sebelumnya. STY memotong generasi dengan memanggil pemain-pemain muda potensial Indonesia pada saat itu. Dan pada saat yang bersamaan banyak juga pemain keturunan yang memutuskan untuk membela Garuda di jersey mereka. STY mulai membangun dan membentuk fisik, mental hingga mindset para pemain muda timnas kala itu. Jauh sebelum era STY kita sering lihat pemain cepat kehabisan stamina ya, semangat juang drop memasuki babak kedua atau pada saat ketinggalan skor cepat. Tapi di era STY para pemain menunjukkan perkembangan dari segi kekuatan fisik dan mentalitas, sehingga para pemain dari menit awal sampai akhir tetap kuat fisiknya dan mampu berjuang dalam posisi apapun, baik itu menang walaupun tertinggal ya. Dan yang paling terasa timnas Indonesia itu akhirnya punya karakter atau identitas atau gaya permainannya sendiri guys ya. Ya kita harus akui itu yang kita lihat pada saat STY menjadi pelatih kepala di timnas Indonesia. Di era STY timnas serasa mampu melakukan segalanya dan menaklukkan tantangan apapun itu. Di kualifikasi Piala Dunia kita bisa menembus sampai babak ketiga, bahkan babak keempat. Walaupun 4 pertandingan terakhir pada putaran kedua dilanjutkan oleh Patrick Kluivert, tapi hasil manis yang didapatkan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan STY. Pada awal babak ketiga di tangan STY kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang sendiri. Australia kita tahan di GBK, Bahrain juga kita tahan di kandang Bahrain. Jika tidak dipermainkan sama wasit ya kemungkinan besar kita menang ya. Dan cuma kalah dari Cina dan Jepang, serta berhasil mengalahkan Arab Saudi di putaran kedua pertandingan pertama yang diadakan di GBK ya.
Ini bukti kalau kita itu sudah naik level di tangan STY. Mindsetnya itu sudah bukan ASEAN lagi, mindset kita itu sudah Asia, bahkan sudah menatap dunia guys ya pada saat itu ya, sudah menatap Piala Dunia ya. Pada gelaran Piala Asia 2023, Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan lolos dari fase grup dan masuk ke 16 besar pertama kali dalam sejarah timnas Indonesia ya. Dan di Piala Asia 2023 ini Indonesia ikut itu dari hasil kualifikasi ya, bukan sebagai tuan rumah. Lagi-lagi di tingkat Asia di kelompok umur ya, Piala Asia U23 2024 Indonesia mencatat sejarah lagi dengan lolos sampai ke semifinal. Bayangkan guys, semifinal, dan kita mengalahkan Korea pada saat itu ya, Korea Selatan ya, negara asalnya STY ya. Pada saat itu memang ada momen emosional ya buat pelatih STY ya. Pada saat kita menang adu penalti, STY tidak merayakan secara berlebihan, bahkan langsung nyamperin ini ya benchnya para pemain Korea Selatan, memberikan mereka semangat dan lain-lain ya. Begitu juga diikuti para pemain timnas lainnya ya, mereka juga langsung menuju ke bench pemain Korea Selatan ya. Ini bukan hal kecil guys ya, prestasi-prestasi itu sangat luar biasa buat kita pada saat itu ya. Belum lagi kenaikan ranking FIFA yang sangat signifikan sejak Indonesia ditangani oleh STY. Seharusnya sih ini menjadi bukti paling jelas sebelum Pak Erick Thohir mengambil keputusan untuk memberhentikan STY sih pada saat itu ya. Tapi ya sudahlah, semua sudah jadi bubur ya. Pada saat STY datang, bayangkan waktu itu kita berada di ranking 170-an dunia guys ya. Dan terakhir pada saat STY diberhentikan itu posisi Indonesia sudah berada di ranking 120-an dunia. Itu kira-kira naik 10 lah ya, 40 anak tangga lah ya guys ya. Ya jujur nih ya, saya tidak menyalahkan apapun ke Pak Erick Thohir ya, karena memang tidak gampang ya mengemban tugas sebagai pemimpin ya. Banyak faktor yang menyebabkan suatu keputusan dikeluarkan. Jadi ya memang tidak ada yang bisa kita salahkan. Tragisnya guys ya, ini lucunya itu di sini ya. Pada saat semua supporter dan tim nasional itu sudah menatap Asia, bahkan sudah menatap dunia, Piala AFF 2024, turnamen yang justru tidak masuk kalender FIFA ya. Dan saat itu juga timnas cuma mengirimkan pemain-pemain muda ya, kalau nggak salah umur 22, ditambah umur 23, dan ada beberapa pemain senior ya. Itu tujuannya ya untuk menambah pengalaman dan jam terbang para pemain muda ini di event internasional ya. Kegagalan di Piala AFF ini yang justru jadi pemicu nih Pak Erick Thohir untuk melepaskan STY ya. Keputusan yang sangat lucu sih buat saya ya, karena saat itu kita kan sudah benar-benar menatap Asia ya guys ya. Kita sudah menatap yang namanya Piala Dunia, sudah nggak berharap lagi mau dapat AFF tidak berharap lagi mendapatkan Piala AFF ya. Ya bukan merendahkan Piala AFF ya, cuma pada saat itu ya euforia yang kita rasakan ya sudah levelnya Asia, bahkan sudah level dunia ya. Itu kenyataan yang terjadi pada saat itu ya. Nah momen itu adalah momen yang bikin kita semua shock ya, pendukung timnas itu semua shock, karena tanpa ada angin, tanpa ada badai ya, masa iya kegagalan AFF kita anggap badai sih, sedangkan kita lagi menapaki perjalanan menuju Piala Dunia pada saat itu ya. Ya masa kita masih mau menganggap kegagalan di AFF sebagai kegagalannya Pak STY mengembangkan tim nasional Indonesia. Ya singkat cerita, akhirnya STY diberhentikan di bulan Desember dan Patrick Kluivert menggantikan posisinya sebagai pelatih kepala ya. Dengan Patrick Kluivert membawa tim kepelatihan terbaik ya, yang diklaim pada saat itu tim kepelatihan terbaik. Ya saya bukan mengecilkan Patrick Kluivert ya, kita tahu bersama Patrick Kluivert ya, saya juga fans ya, ngefans juga ya Patrick Kluivert sebagai pemain ya. Cuma ya kita harus jujur juga bahwa sebagai pelatih dia belum punya prestasi yang mentereng. Ya cobalah jujur aja lah. Kalau saya bilang Patrick Kluivert, yang nonton video ini pikirannya apa? Bukan pelatih pasti, tapi pemain
ya, pemain bola, bukan pelatih sepak bola. Ya itu kenyataan yang harus kita ini. Jadi secara prestasi di pemain dia oke lah. Tapi kalau di kepelatihan ya, jangankan negara ya, tingkat klub aja kita belum pernah dengar dia prestasinya kinclong ya, tiba-tiba ya masuk menggantikan STY yang kelasnya kalau mau dibandingkan terus terang ya jauh ya. Kenapa jauh? Karena STY sudah pernah membawa suatu tim, suatu negara tembus ke Piala Dunia, dan itu sudah menjadi bukti kualitasnya Pak STY ya. Oke, singkat cerita, Patrick Kluivert datang, diumumkan sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia. Ya pada saat itu tidak ada euforia besar ya dari fans ya, karena sekali lagi saya bilang pendukung itu shock karena masih banyak pendukungnya STY ya, dan tidak menyangka STY diberhentikan hanya gara-gara Piala AFF. Seluruh fans timnas tetap mendukung timnas tentunya ya untuk terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Tapi kalau gua pribadi yang gua rasakan pada saat itu adalah dukungan mulai goyah. Kenapa ya? Karena memang kita tidak yakin sama kualitasnya Patrick Kluivert ini sebagai pelatih ya, bukan sebagai pemain ya. Sebagai pelatih kita belum yakin nih. Karena memang sama sekali tidak ada sebagian besar pendukung Indonesia saya yakin tidak pernah mendengar prestasi Patrick Kluivert sebagai pelatih ya. Jadi kita memang sinis terhadap kemampuannya ya. Dan itu dibuktikan pada saat pertandingan pertama ya, Patrick Kluivert bersama timnas. Saat itu timnas bertandang ke markas Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya, putaran kedua ya. Ini putaran keduanya. Setelah putaran pertama ya, Australia berhasil ditahan imbang oleh Indonesia di GBK. Putaran kedua kita main di kandang Australia. Hasilnya guys ya sama-sama kita tahu kita kalah 5-1. Sebenarnya kita juga tidak punya harapan terlalu muluk-muluk ya pada saat kita bertandang ke Australia. Yes, seri aja itu sudah syukur banget guys ya. Seri aja sudah syukur banget, dan rata-rata sih pendukung yakin kita bisa menahan seri Australia di kandangnya ya. Karena kita pernah menahan Australia di kandang kita. Dan ya dengan pengalaman itu saya yakin para pemain juga pasti sudah siap ya jika tidak ada perubahan strategi. Ternyata guys ya pada saat itu Patrick Kluivert yang secara efektif karena pemain baru berkumpul beberapa hari sebelum hari kick off ya, memaksakan filosofi yang dia inginkan ke tim yang sama sekali dia belum pernah latih ya. Dia belum pernah latih nih timnas Indonesia, belum pernah ngomong ya maunya kayak bagaimana segala macam sebelum hari pelatihan di Australia itu ya. Belum ada chemistry lah antara pelatih dan pemain. Patrick Kluivert memaksakan strategi permainan terbuka ala Belanda ya. Nah pokoknya permainan indah, menyerang, mencetak banyak gol, itu mungkin maksudnya Patrick Kluivert. Tapi satu dia lupa, yang kita lawan ini Australia guys ya. Pada saat itu Australia itu berada di peringkat 20-an FIFA ya. Harusnya sih Patrick itu respect, apalagi Australia punya keunggulan non teknis, kita main di kandangnya ya. Dan pada saat itu pemain kita itu tidak langsung blek berkumpul bareng lengkap semua, enggak, datangnya satu-satu guys ya, datangnya satu-satu sampai min 3 pertandingan itu baru terkumpul semua. Artinya pelatihan efektif itu cuma dilaksanakan 1 hari ya. Pelatihan strategi itu cuma dilaksanakan 1 hari, dan Patrick tetap memaksakan bermain terbuka, dan hasilnya ya itu 5-1. Menurut saya seperti itu ya. Ya nggak tahu kalau menurut kalian ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya bukan, sekali lagi saya bilang saya ini bukan ahli, enggak, tapi saya nonton pertandingan itu dan kecewa banget. Kenapa ya bukan kita ya, Patrick itu memaksakan banget, pemain itu harus main kayak Belanda loh. Belanda itu ya beda, kelas pemainnya itu beda lah. Walaupun kita punya banyak pemain keturunan ya, grade-nya itu beda jauh ya dari
pemain-pemain yang ada di timnas Belanda ya, bukan merendahkan kualitas kita, enggak ya, kita harus hadapi itu kenyataan bahwa grade pemain kita itu belum sampai ke tingkat yang dipunyai pemain-pemain Belanda ya, bukan berarti mereka tidak berkembang, enggak, belum berkembang ke arah itu, tapi ya mudah-mudahan kedepannya nanti para pemain keturunan kita ini mereka mulai mengembangkan kemampuannya ke arah situ ya, khususnya yang bermain di luar negeri ya, saya yakin mereka bisa. Pada saat lawan Bahrain dan Cina di GBK ya, di lanjutan putaran ketiga ya, buktinya kita menang dengan apa, dengan taktik yang sebelumnya kita gunakan ya, sebelum Pak Patrick masuk. Saya sih ngelihatnya itu ya, pada saat kita melawan Bahrain dan Cina di GBK itu kita menggunakan taktik yang biasa kita gunakan sebelum STY meninggalkan timnas ya. Kita menangnya tipis 1-0, artinya apa ya, memang kita secara ranking kalah, secara kualitas dan pengalaman juga kalah dari Cina dengan Bahrain ya, kita harus bersabar menunggu serangan balik untuk mendapatkan poin. Ini bukan saya ahli beda taktik apa segala macam, enggak, itu yang saya nonton dan sebagai penonton saya melihatnya seperti itu ya pada saat pertandingan melawan Cina. Kalau menurut kalian berbeda ya silahkan sampaikan di kolom komentar ya, kita berdiskusi dengan kalimat-kalimat santun ya. Pada saat lawan Jepang balik lagi nih ya kan, sudah di kandangnya Jepang dan Jepang itu rankingnya lebih tinggi juga daripada Australia ya, mainnya begitu lagi, coba main terbuka yang dilawan Jepang di kandang Jepang pula ya, hasilnya ya seperti sama-sama kita tahu, hasilnya kita hancur guys ya, 6-0 ya, 6-0 di Jepang ya. Untungnya 2 kemenangan kita melawan Bahrain dan Cina berhasil membawa Indonesia mengakhiri putaran ketiga di posisi keempat, dan kita berhasil dan sekali lagi mencetak sejarah ya. Bukan saya mengecilkan perannya Patrick Kluivert ya, tapi saya merasa keberhasilan Indonesia menembus putaran keempat itu sepenuhnya adalah keberhasilan dari pondasi yang sudah dibentuk oleh STY sebelum Patrick Kluivert masuk nih ke babak keempat ya kan, masuk ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia ya, udah pada tahu lah ya ceritanya ya. Sedihnya tuh gini ya, sama AFC itu kita sudah diperlakukan tidak fair ya, karena pada awalnya rencananya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ini akan dilaksanakan di negara netral. Setelah Arab Saudi tidak lolos langsung dan Qatar tidak lolos langsung, ternyata apa guys, AFC merubah keputusannya ya. AFC merubah keputusannya bahwa pertandingan putaran keempat ini akan dilaksanakan dengan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Coba bagaimana kita tidak sedih ya kan ya, ini salah satu hal yang kita anggap memang sengaja dilakukan oleh AFC untuk menjegal Indonesia membuat sejarah ya. Karena pada saat itu fans yakin, bukan yakin ke pelatihnya ya, yakin ke pemainnya punya keinginan besar untuk berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia ya. Yang malah membuat makin dongkolnya itu apa guys, sudah kita tidak diperlakukan adil oleh AFC, Bapak Patrick malah membuat pendukung timnas makin dongkol guys ya. Dengan kepintarannya dia memilih untuk tidak memanggil Marcelino Ferdinand pada saat itu ya. Padahal ya kita waktu itu kan satu grup sama Arab Saudi dan Irak ya, 3 tim ya. 3 tim. Kita satu grup dengan Arab Saudi dan Irak, di mana Arab Saudi dan Irak ini, dua-dua negara ini itu yang berhasil membobol gawangnya itu Marcelino. Arab Saudi dibobol di GBK 2 gol ya. Irak ditembus gawangnya sama Marcelino pada saat Piala Asia yang di 2023 ya kan. Melalui pokoknya itu gol cantik banget lah, silahkan yang belum nonton golnya Marcelino waktu lawan Irak itu silahkan nonton dulu, itu build up yang
keren banget dan itu nggak bakal kelupa. Malah tidak disertakan di tim sama Patrick Kluivert. Ya kita mulai bingung ya, ini sebenarnya Patrick Kluivert ini baca nggak sih tim-tim yang akan kita hadapi, ya kan? Sejarahnya sama Indonesia itu bagaimana gitu kan? Seharusnya kan dia tahu dong, Irak sudah pernah kita lawan, ya, sudah pernah kita hadapi beberapa kali malah. Di Piala Asia yang berhasil membobol gawangnya Irak ini Marcelino. Arab Saudi yang kita hadapi di putaran ketiga yang berhasil membobol gawangnya pada saat kita menang di GBK bahkan sampai 2 gol itu Marcelino. Malah tidak dibawa dong sama Bapak Patrick ini. Minimal ya, minimal kalau Marcelino diikut sertakan di daftar tim pada saat itu ya, Marcelino ini kan bisa menarik back-backnya Arab Saudi atau Irak ke arah dia, jadi dia akan membuka kesempatan atau membuka ruang buat teman-teman penyerang yang lain gitu kan, sehingga kesempatan Indonesia untuk mencetak gol itu ya persentasenya bertambah lah ya, walaupun belum tentu cetak gol juga enggak, tapi persentase karena kalau setiap ini kan kita ngomong itu kan persentase mencetak gol itu gitu kan, persentase mencetak gol akan bertambah jika si A bisa menarik 2 pertahanannya ke arah dia, jadi ada ruang yang terbuka yang ditinggalkan. Pemain bayangan ini bisa masuk memanfaatkan ruang kosong itu gitu kan, tergantung lagi ya dia bisa finishing atau enggak, kalau atau enggak umpannya tepat sasaran atau tidak. Pada saat itu sih kita punya Tom Haye, saya yakin loh semua juga tahu kok bagaimana kualitas umpan-umpannya Tom Haye, ya kan, gila sih itu, benar-benar luar biasa. Seharusnya pemain-pemain lokal kita itu banyak mengambil ilmu nih dari Tom Haye dan Eliano juga, baik secara bagaimana membangun karakter sebagai pemain pro gitu kan, pemain profesional yang siap berkarir di Eropa sampai membuat tim-tim Eropa itu melirik, ya itu harus banyak-banyak mengambil ilmunya nih, terutama untuk pemain-pemain muda di Persib ya. Jangan lepaskan kesempatan ini guys ya, ambil ilmunya, bukan hanya skillnya tapi bagaimana membina karakternya ya, biar, karena kalau pro player itu pemain pro ya, bukan hanya skillnya tapi karakternya juga harus profesional ya. Ya dulu kan ada kejadian STY mencoret beberapa pemain gara-gara hilang dari kamar kan, nah itu berarti karakternya tidak profesional, dan harus kita akui pemain kita banyak yang masih punya karakter yang belum profesional ya. Lanjut lagi guys, akhirnya apa ya, kan kita tahu sendiri ya, timnas bermain seperti tidak ada strategi, tidak punya jiwa lah, tidak, ya pokoknya berantakan banget, dan akhirnya ya kita gugur ya. Kita gugur, Pak Erick Thohir terduduk, Patrick Kluivert dipecat ya kan. Tapi jujur di titik itu kita semua merasa pemecatan Patrick Kluivert itu adalah hal yang paling terlambat banget untuk dilakukan sama Pak Erick Thohir ya. Seharusnya dari awal kalau memang mau mencari pelatih pengganti STY, minimal portofolionya itu sama ya, karena STY ini kan portofolionya dia pernah meloloskan Korea Selatan ke Piala Dunia ya, tidak berimbang dong sama Patrick Kluivert. Apa sih prestasinya ya, bukan saya mengecilkan Patrick Kluivert ya, enggak, sebagai pemain dia legenda banget ya, harus kita akui, dan saya pun salah satu fansnya ya. Cuma kalau untuk masalah melatih tim ya kan, ya harusnya cari apple to apple lah ya, apple to apple. Kok bisa keputusan langsung Patrick Kluivert, pertimbangannya bagaimana gitu kan, ya kita bingung juga pertimbangannya ini di mana. Secara portofolio aja tidak apple to apple nih dua orang ini ya kan. Tapi karena sudah kejadiannya, sudahlah kita ikhlas saja lah ya. Memang tidak gampang ya, menyembuhkan luka seperti itu tidak gampang ya. Tapi kita harus move on guys ya, kita harus move on dan tetap harus mendukung timnas kita masuk ke era John Hetman ya.
ini harapan baru. John Hartman secara portofolio itu sangat berbanding sama STY ya. Sama-sama pernah meloloskan negara kuda hitam ke Piala Dunia. Kalau Pak STY berhasil meloloskan Korea Selatan, John Hartman berhasil meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Awalnya sih kita biasa-biasa aja, sudah skeptis lah ya, tidak ada euforia. Pak John Hartman juga mendarat di Soekarno Hatta tidak ada, ya udah biasa aja, nggak ada yang nyambut apa gitu kan. Ya karena memang kegagalan di putaran keempat itu, wah lukanya parah banget, sakitnya guys ya. Ya harus kita akui memang sakitnya parah banget ya. Tapi guys ya, kita dikagetkan pada saat FIFA Series di bulan Maret ya, di mana John mulai debutnya memimpin timnas di pertandingan perdananya ya. Kala itu dia melawan Saint Kitts and Nevis ya, mohon dikoreksi di komentar guys ya kalau gua salah ya. Saint Kitts and Nevis benar ya. Melawan Saint Kitts and Nevis yang secara peringkat memang ada di bawah kita ya, ada di bawah kita, tapi menurut pelatih John Hartman ya, beliau ini pernah menghadapi negara ini tuh dengan tim Kanada dan hasilnya cuma bisa menang 1-0 guys ya. Berarti kita sudah mulai kebayang, oh ya mereka secara pertahanan juga kuat berarti ya, karena Kanada aja negara yang sekelas pernah menjadi peserta Piala Dunia itu cuma bisa menang 1-0 ya, bagaimana kita ya. Ya boro-boro ke Piala Dunia gagal ya kan. Bagaimana kita lawan Saint Kitts and Nevis ya, bisa-bisa paling imbang, bisa jadi juga kita kalah ya. Pokoknya sebelum pertandingan ada was-was lah, apalagi kita belum pernah berita tentang bagaimana cara John Hartman melatih timnas itu pada saat itu kan tidak terlalu booming lah ya, mungkin karena masih terluka ya akibat kegagalan di putaran keempat, kita banyak yang tidak mengikuti lagi ya kan. Bukan dibilang pendukung yang FOMO ya, bukan ya, artinya ya karena memang sudah luka ya, lu tangan lu terbakar api, emang lu masih mau main api ya kan, enggak kan, mau dekatin kompor yang enggak, kita ya menjauh dulu deh minimal berapa hari gitu kan. Itu filosofinya seperti itu ya guys ya. Jadi bukan kita pendukung FOMO atau apa, enggak ya, tapi memang luka yang ditinggalkan sama si bintang laut ini ya begitu sakitnya sampai sedalam itu ya. Ya lanjut lagi, melawan Saint Kitts and Nevis ya, kita mulai melihat John Hartman ya. Ada momen-momen pada saat pertandingan itu yang terlihat ya, dan tiba-tiba kalau saya sih ya, tiba-tiba saya mengingat sosok STY ya. Dimulai dari momen pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar. Coba kalian lihat lagi rekamannya pada saat lagu itu diputar. Ya saya tidak tahu apakah John Hartman mencoba sudah menghafalkan lagu kebangsaan kita atau hanya mengikuti lirik yang mungkin ada di layar di situ ya. Iya terlihat bibirnya itu bergerak mencoba melafalkan lagu kebangsaan kita juga, dan benar-benar menghayati ya lagu kebangsaan itu ya, benar-benar menghayati lagu kebangsaan itu. Ya di situ gue langsung ini ya, berasa lah ada kemiripan dikit ya, mungkin karena karakternya memang John Hartman seperti itu ya. Akhirnya masuk ke pertandingan nih, peluit pertama dibunyikan. Itu guys kita lihat ya, dari mulai menit pertama ya sampai pertandingan babak pertama selesai ya, lanjut lagi babak kedua dimulai, peluit babak kedua selesai, itu pelatih John Hartman selama saya lihat tidak pernah duduk, selalu di pinggir lapangan tanpa berhenti, selalu memberikan instruksi ya, tanpa berhenti memberikan instruksi guys. Benar-benar seperti pelatih ini tuh ikut bermain di dalam lapangan ya, bukan hanya sekedar duduk aja ya, pegang-pegang dagu gitu kan ya, seperti
yang bintang laut ya kan, bukan seperti itu ya. Benar-benar makanya saya bilang ketemu. Akhirnya kita menemukan pelatih yang bisa meneruskan dan mengembangkan pondasi yang telah dibangun oleh STY. Kita menang 4-0, lanjut lagi melawan Bulgaria, dan walaupun kalah terus terang saya tidak kecewa sama sekali. Bayangkan aja guys, Bulgaria tim Eropa yang rankingnya jauh di atas Indonesia, penguasaan bolanya saja 70% Indonesia dan 30% hanya untuk Bulgaria. Dan itu pun golnya itu gol penalti ya guys ya. Gol penalti ya. Ya kalau gol penalti bukan merendahkan lagi nih ya, bukan merendahkan lagi. Penalti juga bagian dari usaha, tapi kita kan membicarakan strategi permainan secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan permainan timnas pada saat itu ya, buat saya luar biasa banget. Timnas berhasil memaksa Bulgaria bermain di daerahnya sendiri. Ya bayangkan aja, negara Eropa dengan ranking jauh di atas Indonesia dipaksa parkir bus guys. Dengan penguasaan bola 70% untuk Indonesia dan 30% untuk Bulgaria. Memang masih banyak kelemahan yang belum kita temukan nih, kepingan puzzle-nya, seperti finishing ya kan? Seperti finishing, umpan dari umpan lambung, umpan crossing, kreativitas pemain kalau sudah menghadapi tim dengan pertahanan seketat itu ya, itu masih perlu kita tunggu bagaimana John Hetman mencari solusinya. Tapi malam itu melihat pertandingan timnas di bawah arahan John Hetman sangat memuaskan banget guys ya. Dan lagi-lagi memang John Hetman memperlihatkan dia itu bukan hanya sekedar pelatih yang datang duduk menyaksikan pertandingan, enggak, benar-benar dia memberikan instruksi dan terus-menerus mengingatkan kepada tim yang ada di lapangan agar melaksanakan strategi yang sudah mereka siapkan sebelum pertandingan. Menemukan pelatih yang bisa meneruskan dan mengembangkan pondasi yang sudah dibangun oleh STY. Akhirnya kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah pondasi timnas Indonesia ini sudah dibangun sama STY selama 5 tahun guys ya. Tidak gampang dan bukan pekerjaan yang sebentar ya. Membangun karakter, membangun fisik itu bukan pekerjaan yang mudah banget. Dan akhirnya setelah hampir dihancurkan oleh bintang laut, Indonesia kembali menemukan satu sosok pelatih yang cocok untuk meneruskan pondasi yang telah dibangun oleh STY dan kembali menargetkan ya tiket Piala Dunia di 2030, dan yang terdekat mungkin target yang diberikan adalah Indonesia harus bisa masuk 100 besar, terus masuk ke 8 besar di Piala Asia 2027 ya. Kita lihat nextnya. Ya kalau saya sih ya mudah-mudahan ya, ini kalau saya bukan pakar, bukan ahli ya. Lebih enaknya kita memang FIFA Matchday ini tuh sampai akhir tahun 2026 menuju ke Piala Asia 2027. Ya sebaiknya memang kita banyak mengadakan jadwal pertandingan persahabatan itu dengan negara-negara yang ada di Asia dulu. Ya di Asia dulu, nggak usah Eropa dulu deh, di Asia aja dulu, karena kita mau membangun tim ini bukan tiba-tiba lompat ke atas, nggak akan mungkin, susah ya kan, susah, tidak mungkin ya. Kita pelan-pelan aja bangun, kita berprestasi di Asia lagi ya, sama seperti kemarin kita masuk ke putaran 16 besar. Kali ini Pak Erick Thohir memberikan target 8 besar, dan kedepannya kita bisa mendapatkan 1 tiket untuk Piala Dunia 2030 ya.
Mudah-mudahan John Hartman segera dapat menemukan solusi ya, dapat menemukan kepingan puzzle untuk melengkapi tim nasional, karena terus terang memang finishing masih menjadi masalah di tim nasional kita. Sekali lagi kita harus ingat bahwa Sintayong ya, STY dan John Hartman ini bukan pelatih kaleng-kaleng guys, seperti yang bintang laut itu ya. Dua orang pelatih ini adalah pelatih yang pernah sama-sama membuat timnya itu menembus Piala Dunia ya. Bukan tim yang sudah jadi, tapi benar-benar berdua ini membangun tim dari nol, dari scratch ya, sampai berhasil menembus ke putaran final Piala Dunia ya. Sekarang tinggal satu nih yang harus kita yakinkan nih, atau kita harus pertanyakan nih, apakah Pak Erik mau bersabar dan tidak mengambil keputusan gegabah lagi, biarkan John Hartman bekerja membentuk tim ini 5 tahun ke depan ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar guys ya. Ayo kita berdiskusi panjang lebar lah di kolom komentar. Akhirnya kita sampai di penghujung video guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mari sama-sama kita dukung dan kita doakan terus timnas kita ya, baik timnas sepak bola ataupun cabang olahraga lainnya, agar bisa terus memberikan prestasi dan membanggakan rakyat Indonesia. Sekali lagi ya, gue mohon bantuan teman-teman sekalian untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika kalian punya ide atau pembahasan ya, silahkan mencantumkan di kolom komentar, karena saya suka banget kalau ada yang punya ide ya, saya akan riset ide itu, saya coba kumpulkan bahannya dan kita bahas di video untuk kita diskusi di kolom komentar ya kan guys, kan begitu ya. Sekali lagi terima kasih ya, dan sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.